seumpama ada orang yang ingin melibatkan jasanya jenengan di tempat mereka sing istilahnya menginginkan. Ya. Nah, itu bisa caranya menghubungi sampean gimana gitu? Ya mungkin tetap di channel YouTube ini mungkin bisa langsung DM, monggo jenengan nanti bisa dihubungkan dengan saya. Assalamualaikum teman-teman. Ini sekarang kita lagi ada di salah satu destinasi wisata di Grabak. Ada di Banyulangit ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama perancangnya. Namanya siapa Pak Iko? Mas Bolin. Mas Bolin. Nah, Mas Bolin ini salah satu perancang dari destinasi tempat ini. Tempat ini salah satu perancangnya Mas Bolin. Nah, nanti kita langsung wawancara aja. Seberapa sulitnya di area Banyulangit ini? Pastilah ada pengalaman-pengalaman yang menarik nanti. Kita ngobrol-ngobrol ya, langsung ya. Ada di lokasi kolam renang Banyulangit. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama perancangnya Banyulangit. Yuk. Yuk. Boleh ini lagi terjadi apa ini? Hari ini saya alhamdulillah diperbantukan lagi sama ownernya. Kebetulan ownernya kan Mas Asrofi. Oh, Mas Asrofi itu tetangga kita. Mas Asrofi setelah kita 1 tahun jeda, terus ini diperbantukan lagi untuk ngeset lagi. Terus alhamdulillah. Setahu saya dulu ini wilayah Kleteran ini kan persawahan tuh Pak. Nah, betul. Ini akan mungkin kalau yang lain-lain itu biasanya ide pertama muncul itu mungkin pertanian sama perikanan lah, karena di sini airnya mudah, akses airnya mudah. Tapi kenapa kok malah jadi kolam renang? Sebenarnya waktu itu ini pemilik lahan ini kan Pak Asrofi. Kebetulan beliau ini mempunyai sawah yang kurang produktif. Jadi kalau hujan dia pasti longsor. Itu pasti sangat riskan longsor. Terus yang kedua, tanah ini terlalu banyak pepohonan dikala tanami padi. Itu tidak menghasilkan padi yang maksimal. Jadi biasanya 1 hektar itu mungkin lebih dari 5 juta. Ini paling cuman dapatnya 3 juta. Maka dari itu terus Pak Asrofi berpikir waktu itu berpikir pengen membuat suatu perkebunan. Awalnya beliau ingin membuat perkebunan alpukat. Nah, di situ kan sudah banyak alpukat sebenarnya. Alpukat. Berkembangnya keadaan waktu itu atas usulan teman-teman itu bikin tempat selfie. Top selfie. Nah, top selfie. Nah, waktu itu kita belum. Oh, emang ngomong. Kopi jenengan ini. Jadi saya belum masuk waktu itu. Jadi waktu itu saya dibel kalau tidak salah 5 kali. Yuk Mas, mbok jajal di Parani, ditileki. Aku pengen nggak top selfie orang melu diguke kan gitu. Nah, waktu itu saya kesini, saya belum terbersit ide apapun di sini. Intinya saya masuk ke sini, terus Mas Asrofi sendiri juga ini pengennya saya bikin top selfie dan sebagainya, sebenarnya memberikan presentasi kepada saya. Oke, monggo nanti diteruskan, nanti kita mbok menawa ide-ide. Akhirnya setelah 2-3 hari saya datang lagi ke sini. Saya sempat ngomong sama Mas Asrofi bahwa, Mas, non sewu,
Bukan saya mau ngegok-goi, mau menghambat ide jenengan enggak. Tapi saya melihat tren top selfie ini kan sudah mulai turun. Ya, turun. Maka dari itu kita kenapa nggak berpikir ke sesuatu yang lain? Ya. Sesuatu yang lain, sesuatu yang beda, sesuatu yang belum ada di Gerabak. Saya bilang gitu. Nah, terus apa mas? Ya mau nih jenengan apa? Saya tawarkan dulu. Saya nggak mencetuskan sebuah ide dulu waktu itu. Belum ada sebuah konsep apapun. Akhirnya saya mencetuskan, mas, nek aku loh, saya bilang gitu. Selagi ini iseh ono cah cilik lain, apa yang akan saya tawarkan ini tidak akan ada habisnya. Apa mas? Kolam renang. Saya bilang gitu. Cuman kolam renang itu ada dua menurut saya. Kolam renang olahraga dan kolam renang untuk wahana wisata. Jenengan tinggal pilih. Kalau mau buat olahraga ya sekalian olahraga profesional. Tapi kalau untuk wahana hiburan ya udah kita bikin entertain. Jadi nggak harus model konvensional, kotak-kotak apa-apa gitu. Wes karepe dhewe sesuai dengan kontur tanah yang ada ini gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Asrofi, yo sik tak pikirin sih. Akhirnya selang beberapa saat gitu, Mas kone kok maduk. Mbok njajal diorek-orek gitu. Sampai hari ini gambarnya masih saya. Gambar tangan saya itu masih. Jenengan ya gambar? Iya. Oh. Jadi ini dari awal saya memang sudah gambar tangan dan hari ini dokumen itu masih di rumah saya. Tanggalnya juga masih saya orek-orek. Ini loh konsep saya seperti ini. Kenapa saya membuat ini kok pakai lumba-lumba? Kok saya konsep laut apa? Nah waktu itu saya cuma berpikir gini. Karena kita di Gerabak kan pegunungan ya, kita jauh dari laut. Kenapa nggak ngadopsi laut bawa ke sini? Dikala saya pengen bikin di laut, ayo wis, sesuatu yang ada di gunung gawa nang laut. Jadi daripada jauh-jauh ke laut yo, nang kene wae nuansanya ada. Nah setelah proses panjang karena memang ini tanahnya susah banget menurut saya. Pak Asrofi juga berpikir, Mas kira-kira dananya piro? Saya menyebutkan sebuah angka. Gitu. Siap kayak gini. Waduh, nek karo mlaku piye? Oh, wis ra apa-apa. Tapi maksudnya insya Allah kita tetap harus ada progres. Harus ada progres. Pertama yang kita lakukan adalah membuat ini, talut. Karena kita takut longsor. Yang pertama kita buat itu talut yang di jembatan ujung sana. Itu ada kita bikin air terjun. Itu di sana itu kita bikin air terjun. Harapannya kalau kita kasih talut wis ora longsor lagi. Pokoknya kita ada yang awal itu kita hanya berpikir bahwa bagaimana penyelamatan dikala ini ki nek udan wis ora longsor sik. Sambil mengembangkan konsep-konsep itu. Tapi ini gambar berjalan. Sebenarnya gambarnya tetap dari awal tetap. Karena nah, ini sebuah cerita lagi bahwa dikala saya gambar ini, Mas Asrofi juga sempat menggunakan jasa gambar. Yang berbayar kebetulan kan gitu. Nah, aku ora berbayar. Nah, ini off the record. Ya. Jadi jasa gambar yang berbayar waktu itu membayar sekian rupiah, tapi tetap koyoi kok ora pas untuk diaplikasikan di konsep ini. Karena dari teman yang bikin desain gambar itu lebih ke desain gambar konvensional. Kalau saya kan hanya berpikir ya wis kita manfaatkan apa yang ada. Ini potensinya seperti ini ya wis kok ngene aja. Kenapa saya pakai Galar misalnya? Ya, karena pakis Galar itu di sini nggak dimanfaatin, udah ditemukan karena kita di gunung. Cuman untuk menjadikan sesuatu sing ono konsep lautnya, ya kita pakai pandan lah. Pakis Galar kan, ciri khasnya kan itu. Kalau di laut kan kita pakainya konsep pandan, pakis Galar itu mau gawe aksen saja.
Nah, tambah alpukat ini gawe Sudah dari dulu kalau bukan. itu seperti itu. Mas, wah diminum wah. Nek ora diminum nggak ngelak, Bos. Memang dari gambar itu konsep kolam renang itu jumlah berapa ini, jumlah 4 ya Pak Bolin ya? 4 Dari pertama sampai sekarang ini nggak berubah. nggak berubah sama sekali. Jadi kenapa? Ini sebenarnya lahannya sekitar 9.000 manut. Jadi ini lahan keseluruhan itu Hampir 1 hektar. hampir 1 hektar, berarti sekitar 9.000 meter persegi ya. Nah, sementara ini yang kita manfaatkan baru separuhnya. Baru separuh. Jadi separuh yang sana itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena memang kita berpikir ke waktu itu. Jadi karena waktu itu ngobrol-ngobrol, kita manfaatin separuhnya aja gitu. Kita manfaatin separuhnya, biar separuhnya ini karo melaku. Tapi Jika- ini saya lihat ada wahana flying fox. Ini sudah operasi untuk Sudah operasi flying fox-nya, dan flying fox ini setelah ini semua jadi mulai beroperasi baru dibangun flying fox. oh, Jadi memang karena ada apa ya, istilahnya orang-orang yang penggiat outbound itu memberikan masukan-masukan pada Pak Bos di sini. Terus tambah flying fox, area outbound. Nah itu yang atas itu juga nanti rencana kan untuk camping. oh. Rencananya seperti itu. Nah, entah nanti perkembangannya seperti apa. Wah, semoga Pak Bos lah. Ya gitu. bagus untuk camping juga. Iya. Karena memang di sini itu sebenarnya view-nya bagus, sangat-sangat bagus gitu. Sangat-sangat bagus sekali, dan kebetulan di gunung. Dan perlu diketahui bahwa ini proses pembuatan ini airnya mata air murni. Oh, mata air ini. Iya. Enggak ada campuran untuk penjernih Obat atau enggak, apa? sama sekali tidak. Ini ada dua sumur, rata-rata itu 45 meter. Dan dia keluar airnya sendiri. Dan ini hanya di filter, satu filter, terus kita masukkan lagi ke situ. Untuk filtrasi air ini jenengan juga yang Kebetulan kita bersama-sama dengan Pak Asrofi. oh. Jadi Pak Asrofi mencari sebuah referensi, baru kita aplikasikan bareng-bareng. Jadi ini sebuah kerjasama. Jadi Pak Asrofi itu karena memang dia juga sosok muda ya, dia juga pengen apa istilahnya, pengen belajar, selalu harus belajar. Maka dari itu dia juga belajar tentang, akhirnya yang mungkin dulunya saya yang menguasai konstruksi, kalau kita sendiri terus menerus orang no tandeme sing jak omong-omong bingung lah gitu. Akhirnya Pak Asrofi juga belajar ngangsu kapro sana sini, kita nanti sharing untuk apa istilahnya masalah konstruksi itu. Gorengan juga ada ini. Wah, gorengan. Ah, Mas Ini bisa. saya juga yang gorengin. Mas kopi ini disambi. Siap, Nah, nanti kok jadi omong. Boleh gabung ini. Wah, Boleh silakan sakit, ini mau. perkenalkan teman-teman, ini channel Den Bayi dari Ya. Salaman. Tiba-tiba gabung ada ujuk-ujuk Mantap ketemu di juga. jalan. Alhamdulillah. 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 Tambah teman banyak ini ya Mas. Ya, Rezeki. Ya, toh? dan sekarang memang zamannya itu wis istilahnya nek saiki kan metaverse. Metaverse. Dunia meta kan gitu ya. Wis piye carane kita, kalau ini kan ide-ide konvensional. Kita harus masuk dunia meta. Metaverse. Paling tidak sebenarnya kita harus bisa menginspirasi teman-teman bahwa Untuknya sebentar Pak. oh boleh? ya siap. Saya sebagai warga Gerabak juga ya sudah sering dengar karya-karyanya Pak Bolin. Nah, mungkin bisa diceritakan di sini. Mungkin yang karya-karya yang sudah teraplikasi di wilayah Gerabak. Kalau karya sebenarnya kalau di Gerabak ini jarang. Saya pernah membantu teman, kebetulan membantu teman untuk pembuatan waterpark ini di Malaysia. Di Malaysia itu kita ikut membantu teman, istilahnya aku buruh lah.
Oh, pernah di Malaysia? Pernah. Oh. Buroh bikin waterpark juga dan kebetulan di Malaysia itu kita megangnya juga di kolamnya sama di wahananya, patung-patungnya. Jadi seperti itu. Oh, udah pengalaman luar negeri. Ya ini mau pengalaman apa ya? Internasional. Asia. abal-abal. Asia. Jadi kita pernah di Malaysia. Dan sebenarnya non sewu kalau saya boleh cerita bahwa saya waktu itu memang punya cita-cita. Kenapa kok wong luar gerabak? Wae nggunakake wong gerabak jasane. Iya. Atau wong Jawa. Kok sing wong gerabak ora gunakake? Nah, aku pengen di cita-cita, aku punya portofolio itu di gerabak. Tolong, maksudnya SDM kita itu mbok dimanfaatkan. Iya. Ini ada sumber daya manusia yang non sewu gerabak ini hebat-hebat gitu loh. Iya. Karena tim waktu itu di Malaysia itu semua di orang-orang gerabak gitu loh timnya. Nah, ini kan eman-eman kalau sumber daya manusia ini orang dimanfaatkan nang wilayah dewi. Iya. Itu maksudnya di mana itu anone? Malaysia itu kalau teman-teman ada di Ulu Tiram, itu namanya Ulu Tiram Waterpark, sama di Johor. Johor itu namanya Carousel Waterpark. Nah, itu bisa dilihat di Google ada. Terus kalau teman lagi ada yang bikin waktu itu tapi saya belum masuk ya, itu Batam. Batam itu apa ya namanya? Saya lupa itu. Waterpark Ocarina, ya, Ocarina Waterpark. Itu yang nge-range teman saya Pak Jutek. Pak Cucu, wah, kenal kan mungkin. Oh. Nah, itu putrane Pak Beni itu. Iya. Nah, kebetulan kita diperbantukan di sana. Berikutnya untuk pembangunan ini Pak boleh. Iya. Untuk Gimana? pembangunan ini seberapa lama toh? Jadi Dari awal masuk kita sekitar 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi ini tahun 2022, saya awal 2021 ini sudah selesai pembangunan, tinggal membangun fasilitas-fasilitas yang lain. Saya off karena kebutuhan untuk pekerjaan seninya sudah mulai habis lah istilahnya kan seperti itu. Terus kita udah dulu. Nah, ini awal 2022 kok dipanggil lagi untuk diperbantukan. Pengerjaan apa? Sementara kita pengerjaan untuk ruang bilas karena ruang bilas itu terlalu jauh. Insya Allah mungkin kalau Pak Asrofi diberi rezeki yang lebih, kita mau pengembangan kolam lagi yang separuh ya. Jadi saya berbicara tadi separuh itu baru setelah 100% lahan ini baru dimanfaatkan 50%-nya. Nah, ini baru 50%. Nah, sementara yang 50% kan belum menghasilkan uang. Istilahnya kalau orang-orang bisnis seperti itu kan gitu. Itu konsep yang paling paling ujung itu konsep standar olahraga atau masih tetap untuk ini, wisata? karena kita memang saya ngobrol dengan Pak Asrofi, saya tidak bisa lepas dengan Pak Asrofi karena memang Pak Asrofi ini yang punya. secara etikanya beliau yang punya. Maka dari itu karena memang konsep ini sudah terlanjur untuk wisata, ya udah tetap wisata. sekalian wisata saja. Karena kita memberikan satu kolam itu kolam untuk olahraga saja jarang lah dimanfaatkan untuk olahraga. Kalau jenengan bikin ini ide-idenya dari mana? Nah, ini berkaitan dengan ide. Nah, kan itu. Saya ngomong sebuah ide. Untuk tahun ini, istilahnya tahun 2022. Itu kalau kita hitung dari tahun 0 Masehi sampai sekarang, yang namanya ide itu sebenarnya kan wis Banyak. wah miliaran sekali. Jadi kalau ngomong masalah ide, kalau zaman sekarang kita lebih ke pengembangan ide. Kita berinovasi. Kita memanfaatkan lingkungan yang ada. Terus kita berinovasi. Nah, masalah ide, kita bisa banyak mengadopsi. Apalagi sekarang media digelar. Sebenarnya itu. Jadi kalau saya masalah ide itu, saya pikir kita hanya mengembangkan ide yang sudah-sudah. Cuman kita sesuaikan dengan wilayahnya, kan gitu. Nah, selain ide, kita memberikan sentuhan-sentuhan.
artistiknya lah istilahnya seperti itu. Biar ini Nah, bisa untuk- enak lah kawannya. Untuk objek-objek artistik itu dari jenengan matok hak cipta enggak di apa ya, tiap orderan yang ada saya menciptakan patung, Yap. setiap patung ini karya saya punya hak di sini untuk karya saya. Nah. itu ada enggak? Ibarat itu hak kekayaan intelektual ya. Ah. Nah, menurut saya karena referensi itu kan sebenarnya banyak sekali dan pemahaman setiap orang juga akan berbeda-beda. Bahwasanya yang namanya hak intelektual, kekayaan intelektual itu masing-masing personal itu mempunyai pendapat. Jadi kalau saya akan membedakan beberapa hal tentang sebuah kekayaan intelektual. Ini pekerjaan seni misalnya. Nah, pekerjaan seni itu ada dua menurut saya. Ini yang bahkan mungkin ada tiga. Yang pertama itu memang karya seni. Yang non sewu kalau dinilai secara finansial mungkin nggak bisa dinilai secara finansial. Carane saya buat karya seni kira-kira dibeli jenengan 1 miliar ora oleh. Ning kok dilelah saya cocok dengan ini masnya ini. 1.000 kalau tak suruh bahkan tak kasih. Ini karya idealis. Karya seni. Nah, terus yang kedua, karya seni yang memang kita hibahkan. Jadi karena suatu kecintaan kita terhadap wilayah, misalnya. Aku senang karo wilayahku karena aku cinta dengan wilayah saya membuat sebuah karya seni yang saya hibahkan di suatu wilayah itu tanpa saya meminta bayaran apapun. Terus yang ketiga, itu karya seni yang memang dibeli. Commission art. Kan itu. Commission art itu karya seni yang non sewu dibeli. Mas, aku bikinkan ini dibeli. Nah, karya yang di sini ini definisinya yang mana itu? Nah, non sewu. Saya ngomong masalah kekayaan intelektual lagi. Bahwasanya sebuah kekayaan intelektual itu tanpa adanya suatu pengakuan, tanpanya adanya suatu apresiasi dari penikmat ataupun investor ataupun orang yang pengen mempunyai karya itu tidak akan ada artinya apa-apa. Jadi non sewu, seandainya saya membuat sebuah karya seni di sini, terus ini saya ngomong ini kekayaan intelektual saya untuk kebutuhan entertain ya, bukan karya memang benar-benar karya, tapi untuk kebutuhan entertain. Nah itu istilahnya kan semi commission art. Oh, semi commission art. Semi commission art. Kita bikin, dibayar, kan gitu. Terus sebuah penciptaan ini juga istilahnya ada suatu penghargaan. Maka dari itu saya ngomong kekayaan intelektual itu saya berkali-kali sama teman-teman itu ngomong bahwa kalau tidak ada sebuah pengakuan, percuma. Jorjane sampeanku di kekayaan intelektual apapun, ning nek ora dakoni wong, nek itu niatnya untuk bisnis misalnya, ada yang melarat ya tetap melarat, kita nggak punya uang aja, karena tidak ada pengakuan. Dan ada beberapa, saya pernah mendengar quotes dari, saya lupa orangnya, bahwa sebuah kesalahan, kalau yang ini tuh terus dan diulang-ulang kesalahan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Oh. Karena ada pengakuan. Oh. Sampean ngomong nek 1 tambah 1 ki 4. Ning kancane sampean yang ngomong 1 tambah 1 ya tetep 4. Terus menerus. Itu mesti jadi benar. Apalagi sebuah kebenaran. Apalagi ini sebuah kekayaan intelektual. Kalau jenengan mengakui, orang-orang lain itu mengakui, ini menjadi sebuah apresiasi, menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah, kalau misalnya itu bisa sebuah disahkan. Nah, kan gitu. Kan bisa disahkan seperti itu. Jadi kalau di sini saya tidak bisa mengklaim bahwa ini itu istilahnya ini murni sebuah karya. Cuman saya hanya berpikir saya menorehkan sebuah portofolio, sebuah istilahnya sebuah galeri outdoor menurut saya.
sebuah portofolio bahwa saya pernah bikin seperti ini. Dan ini memang pure istilahnya dari desain, ide dan sebagainya. Dan saya mengapresiasi dan berterima kasih pada Pak Asrofi yang memang mau menyediakan fasilitas wis monggo arep digawe kepiye Untuk bikin karya seni. nah Outdoor galeri. outdoor galerinya itu. Ini memang saya sangat mengapresiasi. Karena menurut saya banyak sekali orang yang mungkin tidak akeh. Tapi hanya berpikir ke bisnis pada akhirnya ya wis mung bisnis tok. Tapi apresiasi untuk para teman-teman seni yang lain ini kok kayaknya juga kurang. Ngobrol-ngobrol tentang orang yang duitnya oke tadi. Oh iya, gimana? Seumpama ada orang yang ingin melibatkan jasanya jenengan di tempat mereka yang istilahnya menginginkan. Ya, Nah, itu bisa caranya menghubungi sampean gimana gitu. ya mungkin tetap di channel YouTube ini mungkin bisa Oh, langsung DM, monggo jenengan nanti bisa dihubungkan dengan saya. Dan saya berharap seandainya memang ada orang ataupun investor tertarik dengan ide-ide, istilahnya kan seperti itu. Kita lebih ke sharing dulu. Karena gini, sebuah rata-rata ya, ataupun seorang pengusaha itu kan orientasinya mereka ke hasil. Ke bisnis, income kan itu. Jadi segala sesuatunya butuh kajian. Jadi saya seorang seniman, ataupun seorang mungkin konsultan ataupun seniman ataupun mungkin bahkan kontraktor misalnya. Saya nggak serta-merta saya harus menghasilkan uang. Maksudnya saya nggak. Yang penting aku kowe gawe apa? Jangan bikin apa? Iya. Yang penting aku bayaran enggak gitu loh. Saya pengen kalau misalnya ada seseorang pengen investor, Mas aku pengen apa? Ini aku duwe tempat seperti ini. Kita bareng-bareng ngobrolin gitu. dulu. Kita buat sebuah kajian-kajian dulu. Orang nyang-nyangan. Nyang-nyangan carry. Nek nyang-nyangan saya pikir itu lebih ke nanti setelah ini terbentuk suatu kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Targetnya apa? Ya, Oh, baru nyang-nyangan. kita mau bikin apa nyang-nyangan. Tawar-tawaran, Gen. Betul. Karena gini, dikala di sini ada orang gerabak di tempat ini, kok ada orang, Mas aku pengen gak kolam renang meneh, gawe wahana meneh. Kita kan harus mikir kajiannya. Di sini sudah ada beberapa kolam renang. Terus mau berapa tahun PEP-nya? Terus orangnya akan terpecah lagi. Harus ada sesuatu yang lain. Ora serta-merta yang penting aku oleh duit, enggak gitu loh. Yuk kita bareng-bareng ngobrolin. Kita obrolin apike kepiye, kajiannya seperti apa, terus BEP ini kepiye kan gitu. Gitu dulu Pak Bolin. Oh, siap. Acara hari ini ya. Siap. Bisa ngikuti ide-ide Pak Bolin di channel ini ya. Jangan Ya. lupa subscribe, komen, like. Siap. Terima kasih. Salaman. Oh, salaman po. Ya, salaman. Terus Oke,